Ibu, maaf. Ya. Kalau misalkan yang kemarin belum presentasi, presentasinya kapan ya, Bu? Ya, nanti ya, setelah materi ya. Nanti coba Ibu habiskan dulu materi. Nanti yang 2 kelompok lagi ya yang belum presentasi ya. Iya, Bu. Oke, ya nanti secepatnya ya setelah Baik, Bu. materi selesai ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, enggak. Baik. Mudah-mudahan semua sudah hadir ya, karena hari ini kita akan mencoba melakukan presentasinya yang Ibu ini paparannya ada hitungannya ya. Oke, baik. Jadi dalam metode transportasi ada beberapa metode yang akan kita selesaikan dengan yang pertama adalah metode Northwest Corner ya. Jadi bagaimana dalam mendistribusikan barang dari supply itu bisa semuanya terdistribusi ke demand-demandnya dengan menggunakan metode pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Kemudian yang kedua adalah metode least cost combination, jadi akan melihat dari sisi kombinasi biaya terendah. Kemudian yang terakhir adalah metode Vogel Approximation Method atau metode FAM. Ya, ini juga sama. Nanti kita akan menghitung dari 2 ongkos terendah, kemudian kita akan mencari di mana pasokan itu akan kita kirim. Nah, ini 3 metode atas ini adalah metode untuk mencari visible basis awal. Kemudian untuk mencari nanti apakah ini sudah optimal pendistribusiannya dengan biaya yang tentunya semurah-murahnya, kita akan menggunakan metodenya adalah stepping stone dan multiplier. Tapi kita coba dulu pakai stepping stone ya. Ibu mulai dengan metode transportasinya. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Transportation problem ya. Jadi suatu produk dari beberapa sumber ke sejumlah tujuan dengan biaya yang minimum. Ibu izin off kamera ya, ini karena apa namanya internetnya lagi nggak stabil nih di Ibu. Oke. Kemudian rumusan pemrograman linier di sini akan terdapat M sumber, misalnya gudang, di mana produk itu disimpan. Kemudian terdapat N tujuan, misalnya pasar, di mana produk dibutuhkan. Itu siapa? Lanang udah direkam belum? Sudah direkam sama Davin ya, Bu? Oh, sedang direkam. Oke, baik. Kemudian adanya ketersediaan pasokan ya dari sumber A1, I-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ada permintaan dari tujuan BJ, J-nya 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian ada biaya pengiriman dari sumber I ke tujuan ya. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana menentukan jumlah produk yang dikirim dari sumber I ke tujuan J, di mana tujuannya adalah meminimumkan biaya transportasi. Ini rumusnya. Jadi kalau kalian belajar riset operasi, ini masuk dalam program linier ya, pemrograman linier. Minimasi Z sama dengan sigma CIJ dikali XIJ. Dengan pembatasnya, sigma XIJ sama dengan A1, sigma XIJ sama dengan BJ, di mana XIJ lebih besar dari 0. Nah, ini ada sumber, ada tujuan, kemudian dari sumber ke tujuan ini tentu kita akan mengirimkan barang dengan cost yang telah ditentukan ya, CIJ. Nah, nanti dalam tabelnya itu akan dilihat seperti ini oleh kalian. Ini ada pasokan A1, A2 ya. Kemudian ini ada permintaannya B1, B2 sampai seterusnya.
Yang CIJ ini, yang di atas yang dimaksud dengan cost-nya, ya, biayanya. Nah, yang akan kita isi adalah di sini nih, XIJ ini ya. Jadi X11, X12, ini akan kita isi nih. Berapa yang harus didistribusikannya. Baik. Nah, dalam algoritma pemecahan masalah transportasi ini, ada beberapa langkah. Yang pertama, kita akan merumuskan masalah dalam masalah transportasi standar. Kemudian kita akan menentukan solusi visible basis awal dengan 3 metode tadi ya. Ada metode Northwest Corner, least cost, dan metode FAM. Kemudian, tentukan entering variable dari variabel-variabel non-basis. Bila semua variabel sudah memenuhi kondisi optimum, maka stop ya. Kita berhenti, bila belum maka akan dilanjutkan ke langkah 3. Tentukan living variable di antara variabel-variabel basis yang ada, kemudian hitung solusi yang baru, kembali ke langkah 2. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 daerah, misalkan di sini Sukabumi, Cianjur, dan Sumedang. Dia akan mendistribusikan beras ya ke beberapa daerah distribusi. Yaitu permintaannya ada di Bandung, ada di Jakarta. Saya pakai ini deh. Bentar. Ini. Mana ya, saya mau pakai ini. Bentar. Biasanya suka ada penanya ini. Biasanya suka ada yang ini sebentar. Pakainya mana ya? Oke, nggak apa-apa deh. Sambil aja ya. Oke, ini ada pasokan, ada. Kalau mau ini pena itu di mana ya? Kemarin tuh bisa sebentar. Nah ini. Oke. Ya, baik. Jadi misalkan ini daerah Sukabumi ya. Sukabumi misalkan. Maaf. Sukabumi, ini Cianjur, ini Sumedang. Oke. Dia akan mengirim barang ke Bandung, kemudian ke Jakarta, ke Bogor, sama satu lagi ke mana ya? Bandung, Jakarta, Bogor, kemudian ke mana? Satu lagi, misalkan mau dikirim ke daerah kota besar tuh apa? Cirebon aja misalkan ya, Cirebon. Oke. Nah, di sini ada sejumlah supply ya, pasokan 15 ton, 25 ton, 5 ton. Dan ini daerah Bandung meminta 5 ton, Jakarta minta 15 ton, Bogor minta 15 ton, Cirebon minta 10 ton. Ini adalah biayanya yang dimaksud CIJ tadi. Jadi ongkos dari Bandung ke Sukabumi ini $10 misalkan ya, atau 10.000 misalkan di sini. Tapi Bandung ke ini Sukabumi ini malah 0 menggunakan ini rutenya ke sini ini 0 itu berarti tidak ada kos. Kemudian Bandung ke Cirebon 12, Bandung ke Sumedang 0.
Kemudian Jakarta ke Sukabumi 0, Jakarta ke Cirebon 7. Ini apa C di sini tuh? Saya lupa. Cianjur 7, Jakarta ke Sumedang 14. Ini biaya-biayanya ya. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Pengisiannya tadi kan metode Northwest Corner itu adalah pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Nah, kebutuhannya 5. Bisa dipasok 15. Berapa disimpan di sini? Berapa disimpan di sini? 10, Bu. Berapa? 10. Loh, kebutuhannya 5, permintaannya 5. Bisa dipasok 15. Berarti berapa di sini? 10 ini ongkosnya. Berapa di sini disimpan? Di XIJ ini nih. Di kolom ini tuh berapa disimpan? Berapa? Berapa? 5. Oke, 5. Betul. Ya. Jadi dari Sukabumi itu bisa memasok beras sebanyak kebutuhan dari Bandung. Sebanyak 5. Nah, sekarang berarti kan sudah terpenuhi Bandung ya. Selesai, Bandung sudah terpenuhi. Kemudian ini masih nyisa berapa? 10, Bu. 10. Sekarang permintaan di Jakarta 15. Berapa disimpan di sini? Pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Masih di sini ya. Karena di sini kan masih 15. Berapa disimpan di sini? 10. 10. Oke. Berarti selesai. Sukabumi udah nggak bisa masuk lagi. Udah habis. Nah, kemudian ini kan masih kurang nih 5. Berarti dipasok dari mana? Kan tadi udah habis Sukabumi. Cianjur nih ya, Cianjur. Oke, sebanyak berapa, Vin? 5. Oke. Terpenuhi Jakarta. Permintaannya kan 15 ton. Dipenuhi dari Sukabumi. Didistribusikan sebanyak 10 ton. Sisanya dari Cianjur sebanyak 5 ton. Berarti selesai Jakarta. Sisanya kita kirim lagi ke mana? Kita kirim ke Bogor. Ya, pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Ini kan udah selesai ya, 15. Ini baru 5. Berarti di sini berapa kita penuhi untuk ke Bogor? 15. 15. Habis. Masih nyisa berapa di sini? 5, Bu. Masih nyisa 5. Berarti untuk memenuhi ke Cirebon, kebutuhannya 10. Berarti dipasok 5 dari Cianjur, ya, 25 kan, habis kan? Sisanya 5 dari Sumedang. Nah, jadi 10, udah terpenuhi semuanya. Ibu mau tanya, Bu? Ya, silakan. Yang kotak kecil yang angka 10, 0, 20 itu apa ya, Bu? Kos, biaya. Kos itu maksudnya biaya transportasinya, Bu? Betul, biaya Oh. transportasinya. Ya, betul. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Bisa dipahami? Bisa dipahami untuk metode Northwest Corner? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bisa, Bu. Oke. Saya clear ya. Nah, jadi yang pertama, kita penuhi 5, karena pojok kiri atas, pojok kanan bawah ya. Kemudian 10, kemudian 5 ke bawah 15, kemudian 15, kemudian 5, kemudian 5. Nah, ini pendistribusian barang ya dari supply
menuju ke demand dengan metodenya Northwest Corner. Berapa biaya yang dibutuhkan? Tinggal dikalikan saja. 5 dikali 10, 10 kali 0, 5 kali 7, 15 kali 9, 5 kali 20, 5 kali 18. Coba dikalikan. Berapa? Berapa hasilnya? $410. Oke. Tuh. Ya. Jadi hasil dari pendistribusian barang ya, ini ternyata membutuhkan biaya sebanyak 410. Nah, apakah itu sudah optimal? Nah, nanti kita cari dengan metode berikutnya. Sekarang kita masuk dulu metode yang kedua, yaitu metode least cost. Bagaimana menentukan dengan metode least cost? Ya, jadi caranya kita cari ongkos-ongkos yang paling murah. Di sini ongkos yang paling murah itu berapa? 0, Bu. 0. Oke. 0 ya. Nah, ini tuh tadi. Sebentar. Nol. Mau disimpan di 0 yang atas, mau yang di sini dulu? Bawah dulu, mana? Atas dulu, oke. Berapa kita simpan di sini? 15, Bu. 5. Hah? Iya, ini metode yang kedua, least cost. Jadi kalau least cost itu mencari ongkos yang termurah dulu. Penuhi, lihat dari supply dan demand-nya. 15. Ya, di sini kita tulis 15. Kenapa ini? Apa? Maaf. Kok hilang? Sebentar ya. Saya install dulu. Mana tadi ya ininya? Yang apa namanya? Oke. Jadilah langsung aja. Oke. Berarti kita simpan di sini sebanyak 15 ya. Yang di kotak ini. Oh, nggak bisa ya. Saya izin stop share dulu deh, bentar. Mau cari tanda panah. Bentar. Oke. Kelihatan? Halo, kelihatan? Belum? Belum, Bu. Ya. Ini loh yang mau cari panah itu. Ini. Oke. Berapa tadi di sini ya mau simpan ya? 15. 15. Berarti ini sudah terpenuhi ya. Ini sudah terpenuhi. Ini juga sudah terpenuhi. Oke. Cari lagi kos yang terkecil.
Yang 0 bawah, Bu. 0 yang di bawah. Berapa di sini kita masukkan? 5 juga ya, Bu. 5. 5, betul. 5, berarti ini sudah terpenuhi. Ini juga sudah terpenuhi. Oke, sisanya gimana? 9, ya. Karena kalau kita, bukan ini ada 7, tapi kan sudah terpenuhi yang ini, nggak bisa. Ya, jadi yang masih murah berarti kan di sini cost-nya yang 9, sebanyak 15. Karena bisa memenuhi kan untuk yang ke sini 15. Oke, sisanya berapa? Sisanya di mana jadi? 20, Bu. 20. Ya, karena cuman ini yang belum. Sebanyak 10. 10, ya. Nah, gitu. Jadi ini dengan metode least cost, mencari dengan biaya yang terkecil. Berapa biayanya coba dengan menggunakan least cost? 5 kali 0, 15 kali 0, 15 kali 9, 10 kali 20. 215 kali 9 berapa? 45, 90, 335 ya? Terus 35. Betul nggak? Ya, 335. Bu, jadi 335. Nah, 335. Gitu. Ini dengan metode namanya metode apa? Least cost. Mana ini? Nggak bisa bergerak. Bentar. Nah, nih ya. Jadi 5 kali 0, 15 kali 0, 15 kali 9, 10 kali 20. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan metode least cost? Silakan. Ada yang ditanyakan nggak? Masih bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita masuk metode yang ketiga yaitu metode FAM. Oke. Ya. Metode Vogel Approximation Method atau FAM. Kalau metode FAM, kita akan melihat dari dua cost terkecil dalam masing-masing baris ataupun kolom. Nah, kita lihat untuk yang baris pertama, dua ongkos terkecilnya berapa? 0 dan 10. Ntar saya nyari lagi ininya. Oke. 0 dan 10 berarti dua ongkos terkecil dikurang ya, yang terbesar dikurang yang terkecil. Berarti 10 dikurangi 0, 10. Yang kedua, dua ongkos terkecil. 7 dan 9, Bu. Oke, 9 dikurangi 7. 2. Berikutnya. 0 dan 14, Bu. Oke, 14 dikurang 0 berarti 14. Berikutnya, sekarang ke kolom. 0, 10 dikurangi 0 ya. Berarti 10. Terus 0 dan 7, 7. Terus 16 dan 9, 7 ya. Berikutnya 7 ya, sama ya, 7. Oke. Cari yang terbesar. 14 ya. 14. Nah, maka cari dari baris ketiga ini biaya yang terkecil. 0 kan? Oke. Penuhi dari kebutuhan dan supply-nya. Kebutuhannya 5, supply-nya bisa 5.
Jadi di sini ditulis 5. Selesai. Ini habis. Ini habis. Cari lagi 2 kos yang terkecil berikutnya. Ya, dari sini. Iya, 11 ya. Ini ya, 11 dikurangi 0 ya. 11. Berikutnya. Masih sama ya. 9 dikurang 7, 2. Masih sama. Ini masih sama ya. 7. Kemudian ini 20 dikurangi 9. 11 Bu. 11. 20 dikurangi 11. 9 Bu. 9. Oke. Cari kos yang terkecil, terbesar dulu, maaf. Yang 2 ongkos tadi terbesar. Berarti kan ada di sini sama di sini ya. Oke, pilih. Mau pilih yang mana? Yang sini apa yang sini? Yang atas. Yang ini kita pilih. Oke, cari kosnya yang termurah. 0 kan? Oke, berapa bisa dipenuhi di sini? 15 Bu. 15. Karena ininya bisa dipasok 15. Permintaannya juga 15. Selesai. Berarti sisanya tinggal ini, kolom ini ya. Kolom ini. Berapa di sini? 15. 15 Bu. 15. Di sini 10 Bu. 10. Oke. Nah, FAM juga sama ya. Ininya dengan list cost ya. Biayanya berarti kan 15 kali 9, 10 kali 20, 335. Sama. Tapi pengerjaannya kalian mencari dulu 2 kos yang terkecil. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Ini 2 kos terkecil ya. 14, 5, kemudian ini 15, karena ini 11 ya, yang terbesar ambil ini. Sisanya adalah 15 sama 10. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita latihan soal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum? Oke. Baik. Ya. Ibu izin share. Ya, silakan. Seorang pedagang beras mempunyai 3 gudang di Cianjur, Cikampek, dan Sumedang. Masing-masing menyimpan beras sebanyak 80 ton, 100 ton, dan 60 ton. Pedagang tersebut mempunyai daerah pemasaran Bandung, Bogor, Jakarta, dan Cirebon. Masing-masing membutuhkan beras sebanyak 40, 60, 80, dan 50 ton. Ini ongkos angkutnya Cianjur ke Bandung 10.000, Cianjur ke Bogor 11.000, Cianjur ke Jakarta 12.000, Cianjur ke Cirebon 13.000, dan seterusnya. Silakan kerjakan dengan 3 metode tadi. Ya. Silakan. Kerjakan di laptop atau lewat kertas aja Bu? Silakan. Di laptop boleh, di kertas boleh. Yang penting dikerjakan. Boleh, silakan di laptop juga boleh. Oke Bu. Ya.